regresi berganda, kemudian regresi dummy ya dengan variabel kualitatif yang diproksi dengan dummy. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar regresi dengan model panel. Datanya yang digunakan adalah panel. Sudah nampak ya di layar? Sudah, Bu. Oke. Ya, kan saya share juga PPT-nya. Oke, kita langsung saja. Seperti yang kita di awal belajar ekonometrika, kita punya beberapa jenis data ya. Datanya ada time series, ada cross section, juga ada panel. Kalau time series itu contohnya seperti yang kita gunakan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Dia hanya menggunakan dimensi waktu ya. Nah, kalau cross section itu untuk data yang menggunakan dimensi ruang. Sekarang kita menggunakan panel. Panel ini menggabungkan antara dua jenis data, yaitu data cross section dengan time series. Bentar ya. Oke. Untuk panel data, ini adalah kombinasi antara data time series dan data cross section, di mana time series itu memiliki dimensi waktu dan untuk cross section memiliki dimensi ruang ya. Kemudian ada beberapa keunggulan dari data panel ketika dilakukan regresi. Di antaranya misalnya dia mampu mengontrol heterogenitas tiap-tiap unit data. Lalu bisa memberikan lebih banyak informasi, lebih bervariasi, datanya juga lebih luas atau lebih banyak, sehingga bisa mengurangi terjadinya kolinearitas antar variabel. Nah, penggunaan data yang banyak dan gabungan antara time series dengan cross section ini juga membuat degree of freedom-nya itu semakin tinggi, sehingga penggunaan data untuk regresi itu akan lebih efisien. Lalu yang kedua, bisa menggunakan model dinamis. Tidak hanya menggunakan ekonometrika yang model statis. Terus ada lagi beberapa keunggulannya, misalnya dapat menggambarkan dan menguji model perilaku variabel yang lebih kompleks. Kemudian karena datanya luas, ini biasanya juga dapat meminimalkan bias yang terjadi pada tiap-tiap data atau individu. Nah, kalau di Gujarati kita baca, untuk data panel itu tidak wajib menggunakan uji asumsi klasik, karena sudah sangat banyak keunggulan dalam data panel. Nah, tapi kalau kita baca jurnal, meskipun penelitiannya menggunakan data panel, biasanya akan tetap melakukan uji asumsi klasik. Nah, kalau mau tetap melakukan uji asumsi klasik, walaupun tidak wajib, boleh-boleh saja. Yang paling utama itu adalah autokorelasinya dan heterogeneisitasnya ya. Kalau untuk multicolnya tidak terlalu diperhatikan. Oke, misalnya sebentar. Di dalam regresi data panel, kita PPT-nya tadi mana kok hilang? Bentar ya. Oke. Ada beberapa model ya, ada 3 model yang digunakan. Oh ya, sebentar. Sebelum ke model data panel, kalau teman-teman mendengar istilah pool data atau kombinasi antara time dan cross section data, micro panel data, longitudinal data, atau event history analysis atau cohort analysis, itu adalah nama lain dari data panel. Jadi namanya sama saja, tapi istilahnya itu banyak ya. Nah, data panel ada yang balance,
ada yang unbalance. Contohnya bisa dibuka pada Excel-nya. Nah, Excel-nya ini sudah kelihatan ya Excel-nya. Misal saya punya data untuk variabel Y-nya adalah pengeluaran kesehatan, X1-nya PDRB, X2-nya AKB itu angka kematian bayi, dan X3-nya adalah proporsi penduduk. Nah, lihat ini ada dimensi waktu ya. Tahun ini adalah time series-nya, dimensi waktunya. Lalu ada dimensi cross section atau ruangnya. Ini ada Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, dan seterusnya. Kita menggunakan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ya. Nah, ini adalah contoh balance panel. Balance panel itu semua datanya terisi. Dari time series-nya terisi, cross section-nya juga terisi. Ini kan nggak ada yang bolong nih datanya. Kita lihat dari bawah ke atas. Ini nggak ada yang bolong. Nah, ini namanya balance. Ya, ini kan gabungan antara time series-nya ini dari tahun ini saya ngetik di Excel sudah nampak ya? Nampak, Bu. 2008 sampai 2012. Nah, tahun 2008 sampai 2012 ini adalah dimensi waktunya atau time series-nya. Lalu cross section-nya yang mana? Cross section-nya ini ada 35 ya. Coba dihitung, benar nggak? Dari Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora sampai paling bawah itu Tegal. Nah, cross section-nya ini adalah tempatnya atau ruangnya. Nah, yang kita pakai di sini contohnya ada 35 cross section. Kemudian tahunnya dari tahun 2008 sampai 2012 itu berapa tahun? 5 ya. Sehingga sampel data yang kita miliki 5 tahun kali 35, berapa? 35 kali 5. 105, Bu. Bukan. 105. 175. 175 data ya. Ya, atau 175 individu. Itu maksudnya datanya, atau set datanya. Nah, jadi ini adalah contoh data panel yang balance. Balance itu semua variabel terisi, kemudian setiap tahun atau setiap periode waktu terisi, dan setiap ruang yang digunakan dalam data itu juga terisi. Itu namanya data balance. Kalau misal ini saya delete, misal pengeluaran kesehatan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 itu datanya nggak ada. Sama misalnya PDRB-nya nggak ada gitu misalnya ya. Jadi pada tahun 2008 untuk Kabupaten Banjarnegara data pengeluaran kesehatan dan PDRB nggak ada. Kita nyari di BPS Jawa Tengah nggak ada, di BPKP nggak ada, di jateng.go.id nggak ada, dan seterusnya kita nggak ketemu. Kita tetap bisa menggunakan data ini sebagai data penelitian dengan salah satu atau lebih dari satu variabelnya kosong. Ini nggak apa-apa, namanya unbalance panel ya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong, misal nanti di sini ini nggak ada datanya, Kabupaten Demak tahun 2012 untuk Y-nya kosong misalnya. Nah, ini boleh digunakan. Kalau datanya ada beberapa yang kosong karena ketersediaan datanya tidak bisa kita akses, maka data ini bisa kita olah, bisa kita jadikan data penelitian dengan unbalance panel ya. Tapi kita hari ini mengolah yang balance panel dulu.
Gambarannya seperti itu untuk perbedaan balance dan unbalance panel. Ada clue ya yang sudah bisa dipahami ya. Kalau balance panel itu datanya lengkap. Sedangkan unbalance panel datanya ada yang bolong-bolong. Oke. Lanjut. Oke, ini tadi yang sudah saya sebutkan beberapa keuntungan menggunakan data panel. Nah, alasan keuntungan yang banyak dalam penggunaan data panel ini menyebabkan di dalam Gujarati disebutkan tidak wajib uji asumsi klasik. Ini ya, tadi kan saya menyebutkan untuk uji asumsi klasik itu yang paling penting kalau mau dilakukan pada data panel adalah hetero dan auto ya, sebab data panel sendiri itu salah satu keunggulannya sudah menghindari masalah multikolinearitas, sehingga untuk multicolnya tidak wajib untuk diuji. Nah, sekarang kita masuk ke bentuknya atau modelnya. Ada 3 model utama dalam regresi data panel. Yang pertama namanya full least square atau common effect model. Ini namanya juga bisa common effect model. Jadi kalau yang full itu ada nama lainnya common effect model. Kemudian fixed effect dan random effect. Jadi ada 3 ya, ada full atau common, ada fixed effect, sama ada random. Nah, bedanya apa antara full, fixed effect, dan random? Kalau full least square atau common effect model, bentuk regresinya seperti ini modelnya. Sama ya, pada umumnya sama seperti model regresi pada umumnya. Nah, bedanya untuk data panel, ini ada IT nih, IT. I itu adalah individu yang digunakan dalam regresi atau cross sectionnya. Kalau yang tadi kita gunakan berarti cross sectionnya Kabupaten Banjarnegara, Batang, Kota Semarang, dan sebagainya. 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, yang T ini menggambarkan time series-nya. Jadi untuk model dalam data panel itu ininya keterangan Y sama X-nya ditambah IT. I adalah individu atau cross section, sedangkan T kecil ini adalah time-nya ya, time series-nya. Ya, double ya keterangannya ada. I sebagai cross section dan T sebagai time series-nya. Oke, itu untuk full least square. Nah, dalam metode full least square ini atau common effect model ada kelemahannya. Kelemahannya itu diantaranya slope atau koefisien dan intercept-nya itu dianggap konstan sepanjang data penelitian. Jadi misalnya dari tahun 2008 tadi sampai 2012 itu koefisien setiap variabel dan intercept-nya atau konstantanya diasumsikan konstan ya. Nah, ini tentu tidak layak kalau kita interpretasikan dengan realitanya ya. Dalam dunia nyata kan namanya satu variabel saja bisa berubah-ubah. Ada yang mingguan berubah, ada yang harian berubah, ada yang bulanan atau tahunan berubahnya. Maka ini kelemahannya banyak disorot oleh para ahli ekonometrika bahwa kalau penggunaan common effect itu perlu kehati-hatian yang lebih, sebab untuk slope dan intercept-nya akan sama atau dianggap konstan sepanjang waktu penelitian. Terus yang kedua, memperbaiki model yang sebelumnya tadi.
untuk memperbaiki common effect, ada model fixed effect. Fixed effect ini mengasumsikan ada variabel dummy. Nah, ada perbedaan setiap parameter dalam time series yang digunakan maupun dalam cross sectionnya, gitu ya. Jadi untuk fixed effect itu memperbaiki common effect, di mana common effect tadi koefisien dan interceptnya dianggap konstan sepanjang waktu penelitian. Nah, kelemahan dalam metode common effect itu disempurnakan dengan fixed effect. Untuk hasil estimasi fixed effect ini mengasumsikan untuk parameternya dalam setiap waktu dan ruang itu berbeda. Oke, jadi memperbaiki memperbaiki model common effect. Lalu yang selanjutnya untuk yang hilang lagi. Ya, yang selanjutnya modelnya fixed effect sebetulnya ya sama dengan yang model pada common effect, cuma karena dalam fixed effect itu bisa memasukkan variabel dummy, maka di sini ada keterangan tambahan variabel dummy. Ini juga menggunakan IT, I itu individu, T adalah time series. Kalau yang common effect tadi nggak ada D-nya ya, nggak ada. Sigma beta 3D ini adalah, jadi setiap variabel independen itu memiliki dummy. Dummy ini untuk membedakan setiap parameter pada variabel independennya. Sehingga tulisannya ini sigma, sigma itu total ya, mewakili setiap variabel independen yang menggunakan dummy. Lalu kelemahan dalam fixed effect, untuk tambahan variabel dummy ini biasanya akan membuat level signifikansinya menurun. Jadi akan banyak variabel independen yang nggak signifikan terhadap variabel dependen kalau kita menggunakan model fixed effect. Lalu selanjutnya, melengkapi model common dan fixed effect sebelumnya tadi, disempurnakanlah dengan model yang ketiga yang namanya random effect model. Nah, dalam random effect model ini, parameter-parameter yang berbeda antar daerah dan antar waktu itu dimasukkan ke dalam komponen error term. Dimasukkan ke dalam komponen galat atau pengganggu. Pengganggu itu E ya, ini nih. Nah, ini. Jadi komponen-komponen parameter yang dibedakan antar waktu dan antar ruang itu dimasukkan ke ini, pengganggunya atau dalam error term-nya. Nah, sini. Nah, untuk tahapan pengujian model data panel, bagaimana kita mau memilih apakah common yang kita gunakan, apakah random atau fixed effect, itu harus melalui tahapan pengujian. Ada yang namanya uji Chow, ini harusnya uji Chow dulu ya. Nah, pertama itu namanya uji Chow. Uji Chow ini menguji antara common atau pool dengan fix. Oke. Jadi untuk menguji pemilihan apakah kita mau menggunakan metode pool atau fix itu dengan uji Chow. Dari hasil uji Chow itu, kalau probabilitasnya signifikan, maka kita bisa memilih fixed effect sebagai model penelitian kita. Nah, langkah selanjutnya setelah menguji Chow, kita harus uji Hausman nih.
Uji Hausmann seperti yang sudah tertulis di sini ya. Hausmann itu menguji antara fix dengan random. Nih, dari uji Hausmann, kalau hasilnya signifikan atau hasilnya sama, misalnya uji jauh signifikan. Kalau signifikan berarti kita memilih fix. Nah, misal setelah uji jauh kita lakukan, kita melakukan uji Hausmann. Dalam uji Hausmann kalau hasilnya juga signifikan, maka hasil uji jauh maupun uji Hausmann itu sama-sama menunjukkan bahwa model yang paling baik adalah fixed effect. Nah, sekarang kalau uji jauhnya signifikan, berarti kita memilih fix. Kalau di uji Hausmann ternyata tidak signifikan, kita memilih random. Nah, rekomendasi uji jauh memilih fix, rekomendasi uji Hausmann memilih random. Kan berbeda ini pilihannya. Maka harus dilakukan uji yang ketiga, namanya adalah uji Lagrange multiplier ya, atau istilahnya LM test, uji LM. Uji LM ini uji untuk memilih antara pool dan random. Oke. Kalau hasil dari uji LM ini signifikan, maka kita harus memilih model yang random. Ya, jadi tahapannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau langsung ke Ifuse ya? Bentar. Oke. Ini kita memiliki data. Pertanyaan penelitiannya adalah ya. Pertanyaan penelitian. Apakah ada pengaruh PDRB angka kematian bayi ya, AKB itu angka kematian bayi dan proporsi penduduk terhadap pengeluaran kesehatan. Belum selesai. Di Jawa Tengah. Jadi pertanyaan penelitian kita, apakah ada pengaruh PDRB angka kematian bayi dan proporsi penduduk terhadap pengeluaran kesehatan di Jawa Tengah tahun 2008 sampai 2012. Ini Y sebagai variabel dependent adalah pengeluaran kesehatan, ini dalam miliar. Kemudian X1 PDRB dalam triliun. Kemudian X2 ini AKB itu per kepala ya. Maksudnya per individu, jiwa. Proporsi penduduk juga satuannya jiwa sama. Ini nanti saya mau copy di Excel, di Ifuse. Ini saya hilangkan aja satuannya. Keterangannya sudah saya pindah di sini. Oke. Ini ya. Save. Ini ada berapa kabupaten kota? Sudah ada yang ngitung belum? 35 ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ya. Oke. Sekarang kita buka Ifuse-nya, silahkan. Dibuka dulu Ifuse-nya sambil kita tutorial.
Sudah? Nah, kalau sudah, data kita adalah data panel ya. Kita pilih data yang balance panel. Karena data yang kita miliki tadi berupa data panel yang balance, lengkap ya. Balance ya. Untuk profile structure type, kita pilih balance panel. Untuk jenis datanya pada frekuensi pilih tahunan ya, kan tadi ada datanya data tahunan. Start date-nya dari tahun 2008 sampai end date-nya 2012 ya. Number of cross section ada 35 kabupaten kota. Gitu ya. Jadi di awal pilih jenis datanya balance panel. Frekuensinya tadi kita punya datanya tahunan, maka pilih yang annual. Kemudian start date itu 2008, end date-nya 2012, number of cross section, jumlah cross section-nya ada 35. Oke. Nah, saya mau memindahkan data dengan cara copy paste yang paling cepat ya, paling gampang. Caranya quick, empty group. Nah, saya copas dulu dari Excel tadi. Kalau menggunakan quick empty group, copasnya dengan nama variabelnya. Oke. Ini. Iya. Sudah terlihat lengkap datanya, sudah tercopy paste. Nah, kalau sudah, kita regress ya. Yang gampang aja ya, Y, urutannya X1, X2, X3. Ini urutannya sesuai dengan modelnya ya. Open as equation. Nah, ini langsung ada. Kita cek dulu common effect ya. Pilih pada panel option, pilih none. Ini ada none, ada fix, ada random. Kita pilih none. None itu adalah common effect atau pool effect. Tadi namanya kan bisa pool, bisa common. Nah, kalau di reviews none. Kita pilih none. Langsung aja kita oke. Nah, ini adalah hasil dari regresi data panel dengan menggunakan common effect. Ini kita lihat ya, dependent variabelnya Y, tadi pengeluaran kesehatan. Nih, sampelnya dari tahun 2008 sampai 2012, cross sectionnya 35, sehingga total datanya 175. Nah, untuk datanya, kita lihat di probabilitasnya, X1 ini signifikan, X2 tidak signifikan, X3 signifikan, konstantanya signifikan juga. Oke, ini kita copy paste di Word. Bentar, bukakan Word. Oke, sudah terlihat belum? Ada Word kosong. Jadi langkah pertama, langkah regresi data panel, tapi ini yang balance ya, sama aja sih nanti sebetulnya. Pertama adalah hasil common effect model. Oke, ini ya. Untuk hasil common effect-nya, X1 signifikan, X2 tidak signifikan, X3 signifikan.
Kalau yang koefisiennya tandanya minus itu di X2. X2 tadi apa ya? X2 adalah angka kematian bayi ya. Mana tadi? Wordnya hilang lagi. Nih. Angka kematian bayi itu tandanya negatif koefisiennya. Berarti ada hubungan yang terbalik ya. Ketika AKB-nya naik, pengeluaran kesehatannya turun. Atau AKB-nya, angka kematian bayinya itu turun, pengeluaran kesehatannya naik. Nah, ini langkah common effect. Ini langkahnya dulu ya, nanti interpretasinya selanjutnya aja. Lalu yang kedua, kita bisa menguji fixed effect model. Oke. Stop. Ini kita simpan aja. Kasih nama common gitu ya. Common. Oke ya. Setelah itu ini kita regress. Nah, pilih yang fix ya. Pilih yang fix. Oke. Ini hasilnya untuk fixed effect. X1 signifikan, X2 koefisiennya sama, negatif dengan yang common effect tadi, tetapi X2 tidak signifikan, X3 juga tidak signifikan, X4 juga tidak signifikan. Nah ini ya buktinya bahwa menggunakan fixed effect itu akan banyak variabel independen yang tidak signifikan terhadap variabel dependen. Di sini ada keterangan dummy, jadi otomatis pada regresi Diffuse fixed effect itu langsung memasukkan dummy sebagai kontrolnya. Jadi kita nggak usah memasukkan dummy, membuat dummy itu nggak. Jadi ini mekanisme runningnya di dalam Diffuse itu sudah otomatis memasukkan komponen dummy. Oke, ini bisa kita copy paste. Maaf Bu Vita, mau tanya ketinggalan. Yang kedua tadi caranya gimana Bu? Fixed effect? Iya. Saya copy dulu. Ini fixed effect ya. Bentar Mbak ya, tak share lagi. Caranya gini. Ini klik kanan. Ya, as equation. Ini saya pakai langkahan cepat karena nggak usah ngetik masing-masing variabel. Pada panel option, klik pilih cross sectionnya fix. Udah gini aja. Pilih yang fix. Ini ada pilihan nih, ada non fix, random. Yang non itu common, yang fix itu fix, random yang random. Kita pilih fix ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, kita sudah menguji common dan fix. Untuk memilih apakah common atau fix yang akan kita pakai, kita menggunakan uji Chow. Uji Chow. Caranya, pada output fixed effect ini saya simpan dulu, nanti hilang. Namanya fix. Oke, simpan ya. Pada output fix, klik view, kemudian pilih fix atau random effect testing. Fix atau random effect testing. Ini kita lihatnya pada output fixed effect ya. Klik view, kemudian pilih fix atau random effect testing. Pilih ini, redundant fixed effect likelihood ratio. Ini adalah uji Chow. Ada yang bilang uji Chow, ada yang bilang uji Chow. Namanya Pak Chow yang menemukan ujinya. Oke ya, kita klik uji Chow-nya. Nah, ini hasilnya probabilitas cross section Chi square
Kalau signifikan, berarti kita memilih fixed effect. Kalau probabilitas pada ini cross section chi-square-nya tidak signifikan, maka kita memilih common effect. Ini kita copy di Word. Ini ya, common sudah, hasilnya ini, fixed effect sudah, hasilnya ini. Kemudian ini uji Chow. Oke, uji Chow-nya. Untuk melihat hasil uji Chow, lihat pada ini cross section chi-square pada kolom probabilitas. Ya, kita terkasih kuning ya. Nah, ini untuk melihat apakah kita memilih common dan fixed effect itu dari itu probabilitas chi-square-nya. Bu Vita, maaf. Tanya lagi. Tadi waktu mau uji Chow itu pada outputnya terus klik view, terus apa Bu? Oh ya, bentar. Output yang fixed effect ya Mbak ya? Iya, yang fixed. Fixed effect, view, fixed random effect testing. Ada nggak fixed strip random effect testing? Ada ya? Pilih Bu, ada. Ini yang paling atas. Untuk Chow itu yang redundant fixed effect likelihood ratio. Kalau yang bawahnya itu sama LM. Nah, untuk Chow memang namanya uji Chow, tapi di Ifuse namanya nggak ada Chow. Nama lainnya redundant fixed effect likelihood ratio. Klik aja. Ini keluar hasilnya. Saya simpan aja. Uji Chow. Oke. Oke ya, bentar. Sebentar, mana tadi? Ini untuk melihat model yang kita pilih itu sebaiknya yang common atau yang fix. Pada output uji Chow, pada baris cross section chi-square kolom probabilitas, lihat angkanya berapa. Nah, cara interpretasinya berdasarkan nilai tersebut, nilai probabilitas cross section chi-square, kalau kurang dari 0,05, maka kita memilih fixed effect. Tapi kalau nilai probabilitas cross section-nya itu di atas 0,05, maka kita memilih common effect ya. Atau saya tulis saja. Gini aja. Ini ya, uji Chow ya. Oke. Nah, kebetulan pada output kita nih, nilainya 0,0000 di bawah 5% kan, maka bisa kita tarik kesimpulan sementara ya. Berdasarkan hasil uji Chow terpilih fixed effect model. Ini sementara ya, kan masih ada random. Nah, selanjutnya
kita mengestimasi Y, X1, X2, X3 pada panel option kita pilih random. Ya. Pada panel option kita memilih random. Oke ya, saya oke ya. Nah, ini adalah random effects-nya. Kok uji co lagi? Biru nih. Bentar. Y, X1, X2, X3. Open as equation. Panel data, pilih random. Oke. Yes. Nah, ini adalah hasil EGLS atau random effect ya. Namanya ini. Saya copy ke Word. Ya, bawa aja ya. Oke. Hasil random effect. Nah, kita sudah melakukan 3 uji ya, common, fix, dan random. Antara common dan fix sudah kita cek mana yang terbaik modelnya. Dengan uji co, hasilnya adalah fix, lalu random. Ini kalau kita lihat X1 signifikan. Ini kelihatan ya Mbak ya, Word-nya. Saya copy ke Word tadi. X2 sama ya, koefisiennya negatif. Probabilitasnya nggak signifikan, X3 signifikan. Nah, ini hasil random. Nah, tadi kita sudah memilih antara common dan fix dengan uji co. Sekarang kita akan memilih antara fix dengan random menggunakan uji Hausman. Stop. Saya share lagi yang infuse. Nah, ini pada output random sama dengan yang tadi, bisa klik view, kemudian fix atau random effect testing, pilih yang Hausman test. Pada output random, klik view, fix atau random effect testing, pilih yang paling bawah ya, nih. Oke, saya copy paste dulu ke Word. Uji Hausman. Ini ya. Nah, kalau di uji Hausman, probabilitasnya itu signifikan, maka kita memilih fix effect. Tetapi probabilitasnya tidak signifikan, maka kita akan memilih random effect model. Saya tuliskan dulu. Bentar, J. Ini ya, bentar. Oke, ini Hausman. Nih. Nih, nilai probabilitas yang ini
Ini ya, kita kasih kuning. Cross section randomnya. Nilai p-value itu yang tadi, nilai probabilitas pada baris cross section random kurang dari 0,05, maka metode yang terbaik adalah fixed effect. Tapi kalau nggak signifikan, maka kita memilih random, memilih random effect. Atau ini kita lengkapi dulu. Oke, kita tambahkan di sini sebentar. Oke. Ya. Jika Hausman test menerima H1 atau probabilitas cross section randomnya di bawah 0,05, maka kita memilih fixed effect. Tetapi jika Hausman testnya itu menerima H0 atau p-value-nya nilainya di atas 0,05, maka model yang kita pilih adalah random effect. Ya. Nah, karena Cho-test tadi dan Hausman merekomendasikan random, kan berbeda nih. Ada dua model yang bisa kita pilih. Nah, maka langkah selanjutnya, kalau antara uji Cho dan uji Hausman itu rekomendasinya berbeda, kita harus melakukan uji selanjutnya yang ini, namanya uji LM. Tapi kalau uji Cho tadi yang kita miliki, uji Cho memilih fixed effect. Kemudian uji Hausman kita juga hasilnya misalnya probabilitasnya ini di bawah 5%. Maka antara uji Cho dan uji Hausman itu sama-sama memilih fixed effect. Maka kita stop, udah. Berarti model terbaik penelitian kita adalah fixed effect. Kita tidak perlu melakukan LM test. Nah, kebetulan untuk contoh yang kita gunakan ini, dari uji Cho tadi kan hasil signifikansinya ini ya 0,000 di bawah 5%. Sehingga dari uji Cho merekomendasikan kita memilih fix. Nah, sayangnya berbeda pada hasil Hausman test, probabilitas cross section randomnya di atas 0,05. Sehingga kesimpulannya saya tulis di sini. Dari uji Hausman terpilih model random, kan beda ya. Dari uji Cho merekomendasikan kita memilih fix, dari uji Hausman merekomendasikan kita memilih uji random. Nah, memilih model random. Nah, karena berbeda, maka kita harus melanjutkan uji selanjutnya untuk memilih antara random dengan common. Tapi kalau tadi uji Hausman-nya itu hasilnya signifikan, misalnya ini tadi uji Hausman-nya signifikan di bawah 5%, maka Hausman juga memilih fix. Antara Cho dan Hausman kalau sama-sama memilih fix, berarti udah stop ya, kita bisa memilih fix, tidak perlu LM test. Tapi kalau karena kita hasilnya berbeda, yang Cho tadi memilih fix, yang Hausman memilih random, maka kita harus uji satu lagi. Kita uji lagi kembali ke common ya. None, oke. Ya, ini hasilnya. View, fixed effect testing, fixed random effect testing, pilih yang Lagrange multiplier. Nih. Oke. Jadi tadi saya ulangi ya. Kita cek lagi common effect-nya, atau ini tinggal dibuka ini juga nggak apa-apa, atau kita ulangi saja nggak masalah. Ini none, common, dan random ya. View, fixed random effect testing, pilih Lagrange multiplier.
Nah, ini hasilnya. Ini hasil uji LM, copy ke Word. Ini hasil uji LM. Oke. Nah, kita bisa melihat pada Bruce Pagan ini ya. Tak kasih kuning. Lihat bagaimana Lagrange multiplier test itu memilih model terbaik. Dilihat dari sini nilai Boltz pada Bruce Pagan ini nilai probabilitasnya. Nah, nilai probabilitasnya bagaimana? Jika di bawah 5%, maka kita memilih random effect. Tapi jika di atas 5%, maka kita memilih common effect. Bentar, saya tuliskan. Ya, saya tulis di sini. Nilai p-value ditunjukkan oleh angka sebesar 0,0001 ya. Masih ada 1. Dimana nilainya kurang dari 0,05 atau 5%. Sehingga berdasarkan uji LM menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah random. Nah, kesimpulan model penelitian menggunakan random effect model. Oke. Nah, dari kesimpulan ini ternyata merekomendasikan random. Jadi kita memilih random. Nah, kita cek sekali lagi hasilnya random. Stabil apa enggak ya? Kita cek dulu. Panel pilih random. Oke. Nah, ini adalah hasil randomnya. Ini adalah yang kita gunakan untuk penelitian kita. Di bab 4 nanti kita bunyikan ini. Saya copy ke Word. Oke. Ini ya kesimpulannya penelitian kita dari yang model tadi, pengeluaran kesehatan apakah dipengaruhi oleh angka kematian bayi, proporsi penduduk dan PDRB. Jawabannya ini menggunakan random effect. X1 PDRB itu signifikan pada alfa 1%, koefisiennya positif, berarti X1 tadi apa Mbak? PDRB ya? PDRB naik, pengeluaran kesehatan juga naik. X2 adalah angka kematian bayi tidak signifikan, koefisiennya negatif. Berarti antara angka kematian bayi dengan pengeluaran kesehatan itu berbanding terbalik ya. Terus X3 itu apa tadi? Proporsi penduduk ya. Proporsi penduduk di sini signifikan pada alfa 0,01. Berarti di bawah 1% ya. Dan koefisiennya positif. Nah, jadi ini yang kita bunyikan. Bisa kita tulis X1
signifikan pada alfa 1% K jika X1 itu PDRB ya, benar ya, PDRB naik. Tadi satuannya apa PDRB? Miliar, Bu. Miliar ya. Naik 1 miliar. Naik 1 miliar. Maka apa? Pengeluaran kesehatan naik apa tadi? Juta. Naiknya sebesar koefisien nih. Satuannya apa Mbak yang pengeluaran kesehatan? Miliar juga apa juta? Sama yang kedua. Triliun kayaknya tadi, Bu. Triliun. Mbak kebalik, yang PDRB yang triliun yang pengeluaran kesehatan. Oh iya, Bu, kebalik. Ya, masa banyak banget pengeluaran kesehatan? Bentar. Sugih banget iki anunya, kabupatennya. Bisa pengeluaran kesehatannya triliun. Ini miliar. Oke. X2 tidak signifikan ya. Tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh antara angka kematian bayi dengan pengeluaran kesehatan di Jawa Tengah periode 2008. Ini nanti saya hanya intinya ya, boleh dikembangkan dengan lebih lengkap 2012. X3 signifikan pada alfa berapa? 0,016 itu berarti 5% ya, di bawah 5% ya, pada alfa 5%. Maka jika X3 ya apa Mbak tadi? Proporsi penduduk. Ibu. Ya, proporsi penduduk naik 1 jiwa atau 1 orang maksudnya, kan satuannya orang, maka pengeluaran kesehatan, ini tandanya apa? Positif apa negatif? Positif ya. Positif sekian. Kesehatan juga naik sebesar miliar. Oke, kayak gini ya. Ini interpretasi singkatnya. Intinya seperti ini, nanti bisa dikembangkan. Nah, jadi langkahnya kita tidak bisa sembarangan, aku pengennya fixed effect, aku pengennya random effect, atau aku pengennya common effect, itu nggak bisa. Jadi melalui tahapan, kita cek dulu common, terus cek lagi fix. Antara common dan fix diuji menggunakan uji Chow, hasilnya apa. Terus kita cek random, antara fix dengan random kita uji dengan Hausman, hasilnya apa. Kalau antara Chow dan Hausman hasilnya sama-sama hasilnya fix, stop. Kita menggunakan metode model fix. Nah, tapi kalau antara Chow dan Hausman, seperti pada kasus kita, ini beda hasilnya. Yang Chow itu milih fix, yang Hausman milih random, maka kita lanjut ke uji LM. Nah, dari uji LM nanti kita dari uji LM itu kita memastikan model apa yang bisa kita gunakan. Nah, caranya seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Gampang ya?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah ya? Nah, ini masih balance ya. Kalau yang unbalance panel, data yang kita pakai itu bolong-bolong. Nah, jadi gini, untuk tampilan pada skripsi atau paper ya, saya kasih lihat. Nih, misalnya kayak gini. Nah, model yang kita gunakan itu kita tulis semua. Ini model common nomor 1, yang persamaan kedua ini fix, menggunakan dummy, ada dummy-nya di sini. Lalu yang ketiga ini adalah modelnya random. Untuk membuat model kita nyontoh aja replika di Gujarati. Kalau yang common ini biasa, kemudian kalau yang fix tinggal kita tambahkan dummy. Kalau yang random kita tambahkan parameter setiap variabel independennya itu masuk ke dalam error term-nya, kita kasih nama W biasanya. Di buku-buku itu namanya W. Kalau ini kan error, ini juga error term. Nah, ini namanya W. Tapi ini komponen dari parameter pada setiap independent variabelnya. Kemudian, nah cara penulisannya seperti ini. Kita bikin tabel, ini variabelnya, ini hasil pool atau common, ini hasil fix, ini hasil random. Nanti yang kita bunyikan di sini, hasil yang kita pakai dalam penelitian. Kalau tadi kita random, maka yang kita bunyikan di paragraf ini hanya random. Ini hanya tampilan visualisasi bahwa kita sudah mengolah sesuai tahapannya dengan common, dengan fixed maupun random. Nah, tetapi berdasarkan uji Cho dan Hausman yang paling bagus adalah random, sehingga kita membunyikannya di sini ya, yang random aja, yang fix sama yang pool nggak usah kita bunyikan, nggak apa-apa, karena yang kita pakai adalah yang random, gitu ya. Tapi kita tampilkan perbedaannya. Kalau pool itu hasilnya ini, kalau fix hasilnya ini, kalau random ini. Nah, yang kita pakai yang random. Ini penulisannya. Yang ini adalah T-statistik. T-statistik yang dalam kurung itu adalah standar errornya. Bukan probabilitas ya, tapi standar error. Nah, ini keterangannya nanti kita tambahkan nih. Kalau bintang 1 signifikan pada 1%, bintang 2 pada 5%, bintang 1 pada 10%. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ini ada R square-nya, F statistik, ini hasil LM-nya, hasil Hausman, ini hasil Chow, namanya Wachi. Beda-beda, ini di setiap IFES itu beda-beda. Namanya F statistik Wachi, BPLM test, Hausman test, tapi sama aja intinya. Jadi namanya di setiap IFES itu kadang beda-beda, tapi sama intinya dan caranya pun sama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Vita, Ya. untuk hasil yang tadi boleh di-share nggak, Bu? Oke. Oke. Apa di sini apa di WA?
Di WhatsApp aja, Bu. Oh ya. Oke, makasih, Bu. Ada lagi? Kalau belum ada, mungkin bisa kita akhiri dulu ya kuliahnya. Habis ini saya share di WhatsApp. Nah, untuk materi UTS-nya belum sampai sini, tenang aja. Materi UTS-nya dari awal sampai dami ya, sampai dami aja nanti take home di email aja. Minggu depan ya. Gimana? Iya, Bu. Atau mau Iya, Bu. bikin live begini? Jangan. Jangan, Bu. Berat, Bu. Oh ya, enggak. Berat. Gitu ya, jadi materinya sampai dami aja, yang panel ini belum. Untuk soalnya Gimana? Untuk soalnya itu di-share kapan ya, Bu? Ya kapan? Hamin seminggu, Bu. Iya, boleh, Bu. Berarti kita seminggu Senin ya? Iya, Ini berarti. Ya nanti malam apa besok pagi ya, Mbak? baik, Bu. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu kuliahnya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah join di kuliah kita sore ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vita. Terima kasih Bu Wita. Terima kasih Bu Wita.